ditempuh oleh negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya, apa itu politik? Politik adalah strategi untuk meraih kesuksesan atau memutuskan suatu menurut Aristoteles dalam teori klasik. Politik adalah usaha ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ya, politik bisa disimpulkan strategi untuk meraih kekuasaan atau memutuskan sesuatu. Nah, selanjutnya pentingnya kita mempelajari strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik ini untuk membantu menyasar setiap aspek dan ancaman di bidang ideologi dan politik. Sebagai generasi penerus, kita bertindak secara terukur agar memperoleh hasil yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai moral generasi muda di zaman sekarang dan memahami lebih dalam tentang pentingnya ideologi suatu negara. Nah, setelah membahas materi ini, kita diharapkan dapat menjelaskan, menguraikan, menganalisis apa saja strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi dan politik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Nah, ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Negara yang memiliki ideologi tentunya akan memiliki ketahanan terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas demokrasi dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Nah, karena keterbukaannya inilah akhirnya muncullah berbagai ancaman di bidang ideologi dan politik. Bagaimana strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman ideologi dan politik itu? Yang pertama, mendukung pengembangan politik yang demokratis. Contohnya seperti pemilu, kebebasan pers, kebebasan menunjukkan pendapat, lembaga perwakilan, partai dan partisipasi politik, dan adanya pergantian kekuasaan secara periodik. Yang kedua, memberikan pengetahuan politik terhadap masyarakat sipil. Yang ketiga, memerintahkan segenap lembaga politik dalam negeri untuk menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Yang keempat, menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, pemerintahan yang bersih dan adil yaitu dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN. Nah, pemerintahan yang penuh dengan gejala KKN biasanya tergolong ke dalam pemerintahan yang tidak bersedia dan demikian pula sebaliknya. Nah, konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep good governance atau pemerintahan yang tidak baik. Nah, selanjutnya yaitu memperkuat kedudukan Indonesia di mata hukum dan politik internasional. Selanjutnya yaitu menegakkan supremasi hukum. Nah, penegakan supremasi hukum ini dilakukan di negara-negara hukum seperti negara Indonesia. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya, penegakan supremasi hukum masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, oke, silakan. Bagaimana peran serta warga negara dalam mengatasi ancaman di bidang politik? Ada yang bisa jawab dari pertanyaan Agalista? Oke, Ibu akan jawab ya. Bagaimana peran serta warga negara dalam mengatasi ancaman di bidang politik? Nah, yang pertama, penegakan supremasi hukum yang dijelaskan tadi. Hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. Yang kedua, mengembangkan demokrasi dalam dunia politik supaya memberikan hak dan kebebasan untuk memilih pemimpin yang tepat. Yang ketiga, yaitu menegakkan pemerintahan yang bersih
Oke, silakan. Bagaimana pengalaman Pancasila sebagai subjek dan objektif? Bagaimana pengamalan Pancasila sebagai subjektif dan objektif? Pengamalan Pancasila yang subjektif itu berkaitan dengan realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Nah, seseorang tersebut akan menjadi baik di dalam masyarakat sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, kalau pengamalan Pancasila yang subjektif itu berkaitan dengan pelaksanaan pribadi, kesadaran diri sendiri, yaitu kesadaran, ketaatan, dan kesiapan untuk mengamalkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu sebelumnya Ibu sudah share video pembelajaran di WA Group kan? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman ideologi dan politik. Ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga memiliki strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan di bidang politik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan demokrasi. Bagaimanakah strategi bangsa Indonesia menghadapi ancaman ideologi dan politik tersebut? Untuk mencapai ketahanan di bidang ideologi, masyarakat harus ikut serta dan andil dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, serta pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa harus ditanamkan dalam pendidikan seluruh warga negara Indonesia melalui pembelajaran PPKN yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Yang kedua, ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar. Yang ketiga, ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan. Yang keempat, ideologi Indonesia haruslah mengarah pada arah yang dinamis dan aktual. Yang kelima, dengan menerapkan ideologi, maka rakyat percaya akan keanekaragaman dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Yang keenam, pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di atas kepentingan sendiri. Yang ketujuh, pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya siswa atau orang berpendidikan saja yang harus tahu mengenai pentingnya ideologi, tapi semua warga negara bahkan yang tidak merasakan pendidikan pun harus paham fungsi ideologi tersebut. Yang kedelapan, menumbuhkan pemikiran serta sikap positif sebagai warga negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mewujudkan segenap cita-cita bangsa Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ancaman ideologi tidak dapat dipisahkan dengan politik karena keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Untuk menghadapi ancaman politik, Indonesia menerapkan strategi yang berbeda berdasarkan dari mana asal ancaman tersebut. Ancaman politik di Indonesia datang dari dalam dan luar negeri. Strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Yang pertama, sistem pemerintahan tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus berpegang teguh pada kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Yang kedua, dalam berpolitik tentunya akan terjadi silang pendapat. Untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut, tidak boleh menjurus ke arah konflik. Yang ketiga, pemerintah dan pemimpin harus mampu mengakomodasikan aspirasi hidup yang muncul dari masyarakat. Yang keempat, terjalinnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara golongan dengan kelompok kepentingan yang disertai dengan timbal balik positif untuk mewujudkan tujuan bangsa. Selain itu, ada pun beberapa strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman politik luar negeri, yaitu yang pertama, politik luar negeri berkembang hanya berdasarkan skala prioritas dalam rangka memperkuat hubungan internasional dan persahabatan antar negara agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua,
menjaga perdamaian dunia dengan cara mengikuti gerakan non-blok. Dan yang ketiga, meningkatkan citra positif negara Indonesia di mata internasional melalui serangkaian acara, event, dan pertemuan internasional. Itulah berbagai strategi Indonesia menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada dasarnya, sebagai warga negara, kita diharuskan untuk ikut serta dalam menjaga keutuhan negara, Kesatuan Republik Indonesia dengan cara turut serta menghadapi segala ancaman yang ada, termasuk ancaman ideologi dan politik.